Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya lagi main ke tempat teman saya ya. Ada Mas Alea dari Kembaran. Wih, Ya. YouTube-nya apa ya Mas? Alea Grab. Wih. Nah, ini kita mau bincang-bincang santai tentang anggur bersama Mas Alea. Ikuti terus videonya, jangan di skip. Jangan di stop. Jangan. Sehat Mas? Sehat, sehat. Sehat Bapak Kefatir. Alhamdulillah sehat. Bisa diperkenalkan dengan siapa dan alamatnya di mana? Langsung aja nih. Iya. Ya. Saya Alea. Ya. Saya penghobi anggur, tanaman anggur ya, intinya penghobi lah. Intinya kita sama-sama penghobi ya. Di Dusun Kembaran, di sebuah desa terpencil di Purwokerto. Ya, itu aja. Hari ini kita mau bincang-bincang santai dengan Alea Grab ya. Ya, dopokan santai ya. Robokan santai. Jangan ada beban. Iya, betul sekali. Ini yang pertama mau saya tanyakan adalah tentang varietas anggur yang kalau untuk pemula itu Mas Alea rekomendasikan varietas apa untuk para pemula yang mudah untuk dibuahkan. Langsung nih. Langsung aja, nggak usah kita to the point aja. Ini sih hanya dari pengalaman ya. Jadi pengalaman dari ya semasa saya hobi menanam anggur ya, untuk teman-teman sahabat Bapak Kefatir Nurseri itu ya. Jadi rekomendasi apa gitu ya. Iya. Rekomendasinya yang pasti ya buahnya yang harus benar-benar genjah. Artinya genjah itu untuk pemangkasannya pun juga tidak terlalu kita direpotkan harus main boot berapa, harus pakai stres air ataupun apapun ya. Artinya genjah ya kita pangkas bisa membawa buah kan begitu. Iya. Ya ada Jupiter itu juga bisa gampang ya dibuahkan, juga gampang. Ninel, varietas Ninel juga itu gampang. Everest pun juga gampang ya. Ini kebetulan juga ini Everest di pot juga bisa berbuah ya, walaupun belum berdompol-dompol, tapi di pot aja kita main di pangkas pucuk dengan batang kecil aja ini bisa berbuah. Artinya untuk pemula-pemula ya nyarilah varietas-varietas yang genjah dan mudah dibuahkan. Jadi tidak harus main pupuk yang spesial atau kita main stres air dan lain-lain untuk membuahkan, kita nunggu batang tua ya. Jadi tidak terlalu diribetkan oleh hal-hal itu, karena ketika kita menanam anggur ya, terkadang kan orang banyak pemikiran begitu ya. Ada yang berpikir kita harus belajar pupuk, kita harus belajar pemangkasan, kita harus belajar ini itu ya. Ya memang betul ya, ketika sebuah hobi, apalagi hobi menanam dan juga ini varietas anggur ya, anggur ini memang beda dengan kayak buah-buah yang dia bisa berbuah sendiri ya. Contohnya kayak salak gitu ya, jambu, mangga, rambutan ya. Buah-buah itu kan nggak kita rawat pun dia sudah bisa berbuah begitu ya. Jadi tidak melalui pemangkasan, tidak melalui pemupukan yang spesial, buah-buah tersebut itu sudah bisa berbuah kan begitu ya. Beda dengan anggur ya. Kalau anggur kan kadang ada treatment sendiri untuk membuahkan ya, pakai pupuk atau pakai stres air atau pakai pembesaran batang, nunggu sepensil. Nah, di situ ada poin-poin yang harus kita pelajari ya. Yaitu wajar lah ketika kita mau memulai menanam sebuah pohon atau tanaman apapun ya, kita harus bisa mengenali karakter dari si pohon itu sendiri ya. Jadi ya rekomendasi buah yang untuk teman-teman sahabat pemula ya yang genjah-genjah atau yang mudah dibuahkan seperti apa yang tadi saya sampaikan. Bisa Jupiter, bisa Ninel, bisa Everest ya, ataupun kayak Gosvi pun juga dia bisa genjah dan bisa dibuahkan begitu. Jadi ya varietas-varietas itu yang saya rekomendasikan untuk teman-teman untuk pemula begitu. Mungkin itu Bapak Kefatir. Iya. Karena kembali lagi ke selera sih ya. Jadi setiap orang itu memiliki selera masing-masing ya untuk menanam. Mungkin
di saya itu dari Jupiter, Ninel, Trans, Academic, dan Everest itu bisa genjah dan dibuahkan. Mungkin di beberapa orang ada yang kesusahan, ada yang nggak bisa buah-buah, ada yang setelah berapa tahun, 5 tahun atau 3 tahun itu baru bisa berbuah. Terkadang hal-hal seperti itu ya, ya kita tidak pungkiri pasti ada yang mengalami hal seperti itu ya. Tapi pada prinsipnya garis besarnya ya anggur-anggur itu genjah dan bisa dibuahkan begitu. Jadi Tuh. intinya gini, kalau buat pemula itu, kalau menurut Mas Alea sendiri ya, pilih yang genjah dulu atau yang dalam tanda kutip jenis baru yang mahal dulu karena melihat wow dari buahnya tersebut, maksudnya loh. Kualitas buah yang diiklankan kan spektakuler gitu. Sehingga yang baru mulai tanam anggur pun larinya ke varietas-varietas baru tersebut. Jadi menurut Mas Alea, kalau baru mulai tanam anggur, mending belajar yang genjah dulu atau langsung ke jenis-jenis baru yang saya sebutkan tadi lah. Saya nggak mau sebutkan merek lah. Ya karena gini, memang banyak varietas ya di dalam anggur ya. Ada yang jenis ningrat, ada yang harganya jutaan, ada yang ini itu bentuknya macam-macam ya. Itu memang sebuah varietas dari anggur ya, memang beda-beda bentuknya. Tapi kalau saya gitu ya, ketika pemula menanam anggur, pastinya kan teman-teman pengen membuahkan dulu gitu ya. Jadi carilah varietas jenis anggur yang mudah dibuahkan dulu ya, baik itu jenis-jenis yang tadi saya sebutkan. Ketika teman-teman sudah bisa membuahkan, sudah ada pohon yang berbuah, nah di situ pasti rasa senang ya, rasa bangga dengan tanaman kita sendiri udah bisa berbuah, contohnya seperti ini. Pasti teman-teman akan berpikir aku pengen varietas lain, aku pengen varietas yang lain ya. Daripada kita langsung menggebu-gebu mencari berbagai varietas ya dengan model, warna ataupun rasa yang berbeda-beda, tapi kita belum bisa membuahkan. Nah, di situ pasti ketika kita banyak varietas, banyak pohon anggur, tapi kita belum bisa membuahkan, pasti di situ akan timbul rasa, aduh, rasa kecewa, ya, rasa kecewa. Saya punya varian mahal, saya punya jenis-jenis bagus, kok nggak berbuah lah. Di situ pasti akan menurunkan semangat teman-teman untuk menanam anggur, ya. Jadi saya sarankan ya nyarilah yang genjah-genjah dulu lah. Jadi untuk penghibur hati, kita tanam 4 bulan, 7 bulan bisa berbuah, alhamdulillah, baru kita nyari varietas-varietas tambahan yang mahal-mahal ataupun yang jenis-jenis yang sekarang kan banyak banget tuh, ada ini itu lah, itu nanti bisa sambil jalan. Tapi lebih baik nyari yang genjah aja dulu, kita buahkan dulu. Kalau sudah bisa berbuah dan sudah bisa icip-icip dari pohonnya sendiri, di situ pasti teman-teman akan berpikir kepengen menanam varietas yang lain, mungkin itu ya. Sekarang ini langsung saja kita lari ke ini ya, eksotika dari tanaman anggur ya, dimana ini adalah tabu lampot anggur ya. Ini kan ada Everest Mas ya. Iya. Ya, sekarang mungkin pertanyaannya adalah apa bedanya tanam anggur dengan mode tabu lampot seperti ini dengan grounding Mas? Dengan grounding ya. Iya. Bedanya di grounding dengan di tabu lampot memang beda ya. Kalau di grounding, jadi secara tidak langsung itu perakaran dia pasti akan mencari nutrisi sendiri ya dari alam gitu ya, bisa dari sari-sari tanah ataupun kotoran-kotoran hewan dan lain-lain yang pengerat di situ ya, pasti dia akan mencari makan sendiri. Nah, kalau di pot, di tabu lampot seperti ini, pasti tentunya pohon dia akan mencari nutrisi yang diberikan begitu ya, artinya mengandalkan pemupukan, penyiraman begitu ya di situ, karena dia pot medianya itu terbatas. Artinya ya dia ketika kita nggak pupuk, kita nggak beri nutrisi ya, dia otomatis bisa setak kan begitu, karena perakaran-perakaran di situ mengandalkan penyiraman. Ya, jadi ya dilihat dari segi vigor dari tanaman itu pun juga pasti akan berbeda. Kalau kita grounding, tanaman itu pasti akan cepat lebih besar, ya. Apalagi dengan sekitar media tanamnya itu banyak-banyak nutrisi begitu ya, pasti akan cepat besar dan berbuahnya juga luar biasa. Nah, kalau di pot ya pasti pertumbuhannya tetap beda begitu ya dengan yang di grounding begitu. Tapi ya
tidak menutup kemungkinan ketika di pot pun juga bisa kita buahkan secara maksimal begitu. Mau berapa dompol ya tergantung kita pemupukannya secara intensif begitu ya, rutin, baru kita pemangkasan dan akhirnya timbul banyak buah kan begitu. Jadi ya figurnya ya tetap figur di grounding begitu kalau menurut saya begitu. Nah, berarti untuk perawatan kalau di tabul lambat seperti ini lebih ekstra Mas ya? Atau gimana? Kalau ekstra dan nggak ekstra sebenarnya sama ya. Sama ya. Kalau untuk perawatan dari buahnya ya, cuman yang membedakan adalah ketika kita mempunyai pohon anggur begitu, tentunya di situ kita harus protek tanaman kita begitu ya. Apalagi di musim-musim penghujan seperti ini ya. Untuk perawatan anggur, ketika tanaman anggurnya itu tidak memakai GH atau greenhouse dan itu terkena hujan secara terus-menerus, apalagi ditambah kita kurangnya pengendalian dengan insektisida dan fungisida, pasti di situ akan banyak timbul jamur. Ya, banyak timbul hama dan serangga ya. Jadi untuk tingkat pengendalian atau perawatan greenhouse, di dalam greenhouse dan di luar greenhouse itu tentunya sangat berbeda ya, hanya di minimal saja dari perawatan-perawatannya itu. Kalau di dalam greenhouse kan karena dia tidak terkena air hujan ketika hujan begitu ya. Jadi di situ untuk terkena hama dan jamur itu agak minim begitu ya. Kita bisa melakukan penyemprotannya juga nggak terlalu se-ekstrim ketika kita tanam di luar GH ya. Karena ya banyak tanaman teman-teman sahabat anggur gitu ya, ketika tidak memakai greenhouse kena hujan dan tidak diimbangi dengan perawatan insek dan fungi yang konsisten, hancur begitu ya. Karena itu kembali lagi ketika tidak memakai greenhouse ya resikonya itu mudah terkena jamur, mudah terkena hama begitu ketika kita tidak melakukan penyemprotan insek dan fungi secara konsisten begitu. Jadi hanya meminimalkan perawatan begitu kalau kita dengan menggunakan greenhouse begitu. Kalau ya menarik lagi tadi saya lihat itu ada bunga-bunga anggur yang sangat panjang-panjang kalau saya lihat ya. Ini ada jenis apa dan menggunakan perlakuan apa aja rahasianya bisa bunganya bisa panjang-panjang seperti itu. Ya kalau panjang-panjang sih sebenarnya saya hanya memakai GA3 ya untuk memanjangkan anggur ya. Jadi ya tidak terlalu tidak terlalu harus banyak pakai obat ini obat itu ya, karena ketika kita sudah menanam anggur artinya berarti kan kita siap belajar ya begitu. Dan saya pun juga belajar dari para teman-teman YouTube ya, dari Cilacap, dari Jakarta, dari Pekalongan, YouTuber yang sekarang sudah berkembang di dunia pengangguran, dan di situ mereka pasti mengeluarkan semacam obat-obat atau pupuk-pupuk yang mereka keluarkan. Nah di situ pasti kita akan mencoba, dan di antaranya produk-produk yang GA3 itu ya, GA3 untuk memanjangkan malai, untuk membesarkan beri anggur, kan di situ juga ada produknya sendiri. Nah di situ untuk memanjangkan bunga-bunganya di sini saya pakai GA3 ya, Mr. G yang diproduk dari YouTuber Cilacap gitu. Saya nyoba itu karena simple ya menurut saya, dengan kita tetes saja di situ kita udah bisa tahu berapa ppm-nya, kemudian kita tinggal celup saja begitu dengan dosisnya berapa, dan itu bisa didapatkan dengan panjang-panjang bunga malainya sudah kelihatan begitu. Tidak terlalu ribet lah menurut saya. Jadi gampang, hanya tinggal ditetes saja, nanti kita tinggal celupkan. Tapi harus tetesannya berapanya per berapa liternya juga harus akurat begitu. Jadi nggak asal tetes ya, karena ketika kita asal tetes terlalu banyak tetesan di dalam air itu ya pasti akan menyebabkan gosong begitu. Terus kalau di sini pakai ukuran berapa ppm Mas? Kalau saya ini pakai 500 mili ya. Jadi 500 mili air ya, atau setengah liter ya. Saya pakai 4 tetes. Ya. Jadi saya pakai 4 tetes ini. Ya, entah itu berapa ppm saya belum pernah ngukur ya, karena ya saya hanya mencoba itu ya. Kita pakai
500 mili air, kita tetes 4 tetes, kita aduk, kita celupkan begitu. Ya kalau di sini sih terlihat satu tetes itu sama saja 5 ppm ya, 5 ppm artinya kalau ini acuannya dengan 500 mili itu 4 tetes artinya berarti kan 20 ppm. Ya, tinggal nanti hitungannya berapa begitu. Karena saya tidak terlalu mempelajari di hal itu begitu ya, karena terkadang saya suka apa ya, nggak mau yang ribet-ribet lah. Jadi pengen aja nanam, terus kita nyoba aja eksperimen, terus kita jadi. Dan alhamdulillah juga dengan dosis itu 500 mili, terus kita tetes 4 tetes, itu pun juga bunganya aman ya, dan tidak gosong. Dan bisa panjang, nanti bisa dilihat teman-teman sendiri begitu. Dan ini juga penting, aplikasinya jam berapa? Pasti akan ada yang nanya itu. Dan alasannya apa kok jam segitu? Alasannya aplikasinya kalau saya ini seringnya malam ya. Seringnya malam. Jadi malam karena saya kan rutinitas paginya kerja gitu ya. Jadi dan bisa ke tanaman-tanaman ini juga bisanya malam setelah pulang kerja atau sore gitu ya. Jadi mau itu pagi, mau itu siang, mau itu malam sebenarnya nggak masalah Mas. Jadi tergantung waktunya teman-teman saja, slownya kapan begitu ya. Jadi ya nggak masalah, cuman mungkin yang membedakan dari suhu udaranya ya. Jadi ketika kita nyelup di sore hari, suhu udaranya dingin, maka untuk tingkat penyerapan gibberelinnya itu agak kurang mungkin ya. Tapi kalau siang hari ketika itu udaranya panas terus kita celup, dia mudah menyerap karena ketika siang hari tanaman sangat membutuhkan banyak air kan begitu. Jadi ya mau pagi, mau siang, mau malam ya itu tergantung selera teman-teman dan waktunya teman-teman begitu. Tapi kalau saya ini seringnya nyelup malam ya, karena slow-slownya saya juga sore hari gitu setelah pulang kerja lari ke kebun ya untuk melepas lelah gitu ya, melihat tanaman-tanaman anggur ya sekaligus perawatan begitu. Ya mau sore, pagi ataupun malam itu tergantung selera teman-teman dan waktunya luang aja sih begitu. Kemudian ada pesan-pesan ya Mas buat teman-teman yang baru mulai tanam anggur lah. Motivasi buat teman-teman lah yang masih ragu untuk menanam anggur lah. Motivasi ya sebenarnya saya ngasih motivasi kepada teman-teman, saya pun juga sebenarnya masih butuh dimotivasi gitu ya. Karena setiap orang pasti dimanapun juga membutuhkan motivasi untuk melakukan apa ya, biar bisa survive di dalam apapun, baik itu menanam anggur pun juga di situ butuh motivasi ya. Ya itu pentingnya sebuah komunitas ya. Jadi ketika kita menanam anggur dan tanaman anggur kita sudah mulai apa ya surut, perkembangannya kurang maksimal, kurang baik, bahkan tidak berbuah ya, teman-teman mainlah ke teman-teman yang tanaman anggurnya lagi bagus. Jadi apalagi yang sudah berbuah, dobolannya banyak, dan di situ pasti teman-teman akan memicu hasil teman-teman untuk lebih baik lagi. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan saya pada hari ini ya. Sebenarnya ada beberapa part yang terpotong karena memang memori HP saya penuh ya teman-teman ya, jadi nggak ke-record ya. Jadi salam hormat dari saya, Ferry dari Bapak Kevatir Seri, dan juga Mas Alea dari Alea Grab. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe agar channel ini makin maju dan berkembang. Semoga makin maju pertanian anggur di Indonesia. Salam hormat dari kami. Salam pengangguran ya, hijaukan bumi, jalin silaturahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.